yang diberkati Tuhan pada pagi hari. Ada sesuatu yang perlu kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara, apa yang kita ucapkan, sebab kata ucapan yang kita ucapkan dengan sia-sia itu harus dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena pada waktu itu Yesus ya, dibawalah seseorang kepada Yesus yang orang kerasukan setan. Orang itu kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkan. Sehingga si buta itu berkata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi ketika orang Farisi mendengar mereka berkata dengan Beelzebul, pengusir setan, dia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Saudara yang dikasihi, harus kita dapat membedakan, karena Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dia tahu karena dia adalah Maha Kuasa. Dia tahu mengerti pikiran hati seseorang, dapat mendeteksi hati seseorang, dapat menyingkapkan hati seseorang, dan dapat membuka hati rahasia seseorang. Di hadapan Tuhan itu tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita tidak bisa menghakimi manusia, tapi yang berhak menghakimi manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila seseorang berbuat dosa, orang bisa diampuni dosa dan segala kesalahan. Tetapi saudara, sebab jika aku berkata segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, hujat manusia itu akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Di dunia sekarang maupun di dunia yang akan datang. Jadi di saat waktu saudara ada di dalam kehidupan, di dalam dunia ini, dan segala sesuatu apa yang engkau perkatakan itu engkau akan bertanggungjawabkan di hadapannya. Nanti saudara yang dikasih, kalau engkau menghujat manusia, engkau masih dapat diampuni. Tetapi kalau engkau sudah menghujat Allah, engkau menghujat Roh Allah, karena Roh Allah pribadi Allah. Orang yang menghujat Roh Kudus adalah orang itu sedang menghujat Allah itu sendiri. Jadi itu tidak ada pengampunan, baik sekarang maupun akan datang. Ketika saudara menjual imanmu kepada dunia, saudara yang dikasih Tuhan, maka sama juga saudara sedang mendukakan Tuhan yang telah mengaruniakan kepadamu keselamatan jiwa, yang telah memberikan kepadamu keselamatan jiwa ini. Saudara yang dikasih Tuhan, jiwa saudaraku yang dikasih Tuhan, maka
saudara kita, dari buahnya saudara itu dikenal. Karena setiap suatu perjalanan kaki yang apa yang kau ucapkan di dalam hatimu yang meluap itu kau ucapkan lewat mulutmu, itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalau iya katakan iya, kalau tidak kau katakan tidak. Selebihnya daripada itu adalah kejahatan, itu adalah dosa yang sangat besar. Saudara yang kasih, orang Farisi ini ketika mendengar bahkan orang Farisi menyaksikan Tuhan Yesus mengadakan tanda dan mujizat, orang yang kerasukan setan, orang yang buta dan bisu disembuhkan oleh Tuhan. Pikiran hati orang Farisi ini sudah menghakimi, tidak mencerna terlebih dahulu apa yang akan diucapkan dan dikatakan, dan kepada siapa seseorang itu berbicara, kepada siapa seorang itu akan berhadapan. Saudaraku yang dikasihi, itulah sebabnya Bapak dan Ibu saudaraku yang dikasihi, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman, karena menurut ucapanmu engkau akan diberkati. Dengan ucapanmu, menurut ucapanmu akan dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara yang dikasihi, saudara, apakah pernah kita memikirkan segala sesuatu sebelum kita mengucapkan tutur kata kita? Tentulah seharusnya dipikir secara jernih, secara dalam. Sudahkah aku benar dan mengucapkan secara benar apa yang akan kukatakan, dan kepada siapa aku harus memberi pertanggungjawaban? Maka supaya kita tidak ada di dalam hukuman, kita tidak berada di dalam hukuman, kalau kita mengucapkan sesuatu hal yang seharusnya tidak kita ucapkan, tetapi kita ucapkan, maka itu adalah sudah ada di dalam hukuman itu sendiri. Saudara saudara sudah ada dalam itu, saudara tanggung jawab di akhir kehidupan saudara di hadapan. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi, karena Yesus tahu pikiran hati seseorang. Tidak ada seseorang yang tidak dapat diketahui oleh hati dan pikirannya. Semuanya dapat diselidiki hati seseorang. Itu dapat diselidiki oleh Tuhan, dapat Tuhan, dan Dia maha tahu. Sebelum saudara meminta pun Tuhan tahu, dan Tuhan sudah menyediakan. Ketika seseorang datang kepada Tuhan, masuk dengan kebencian atau dengan masuk dengan yang baik, itu Tuhan tahu. Sebelum kakimu melangkahkan dan ucapan tutur katamu kau ucapkan, itu hati yang dalam yang tidak dapat diselesaikan
pikiranmu itu sudah diketahui. Di hadapan Tuhan itu transparan. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan disingkapkan. Itulah saudara. Tuhan Allah kita itu Allah yang heran. Dialah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Kenapa? Karena Yesus dialah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dia sanggup melakukan segala permasalahan saudara, permasalahan kita bersama Yesus, kita dapat lakukan perkara yang besar, perbuatan-perbuatan yang ajaib. Saudara, itulah saudara yang dikasih Tuhan. Ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus berkata, saudara, kepadamu aku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Aku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Karena dialah Tuhan, dialah yang penuh dengan, dia adalah juga namanya Tuhan itu berkuasa. Dia di bumi sang kuat, di bumi dan di surga. Saudara yang dikasihi, jadi kita tahu bahwa ternyata bahwa Yesus itu adalah Tuhan, pribadi Allah itu sendiri, dan dia yang penuh kuasa di bumi dan di surga, yang berhak akan menghakimi kehidupan manusia pada akhir zaman. Itu saudara. Mungkin orang yang tidak mengenal siapa itu Yesus, mungkin mereka memuja anak Allah, mungkin orang mereka karena ketidaktahuannya. Kalau mereka ketidaktahuan tidak apa, tetapi kalau orang itu mendukakan akan Roh Kudus, maka orang itu tidak ada pengaruh. Karena Roh Kudus itu pribadi Allah itu sendiri. Roh Kudus itu bukan malaikat, tapi Roh Kudus itu pribadi Allah itu sendiri. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, yang dapat membaca pikiran hati dan saudara dan orang yang dikuasai oleh Roh Kudus dalam kehidupannya. Karena Roh Kudus itu saudara, kalau kita tidak bisa membayangkan seperti apa, tetapi sesuatu yang tersembunyi, tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan, itu pasti dapat dibuka. Saudara tidak dapat mengelak, saudara tidak dapat menyembunyikan diri, saudara tidak bisa menutupi diri saudara. Di hadapan Tuhan itu transparan. Saudara, kalau saudara melihat kaca yang tembus pandang, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu jernih, lebih jernih lagi, saudara, karena dia adalah Tuhan penuh dengan kuasa. Maka pada pagi hari yang sangat indah ini, saudara yang dikasih, marilah saudara dapat mempertanggungjawabkan setiap kata dan ucapanmu, baik itu kepada sesamamu, baik itu kepada siapapun, baik itu kepada Tuhan, itu semua dipertanggungjawabkan. Apa yang engkau ucapkan dan kata-kata yang sia-sia engkau ucapkan, yang keluar dari hati lewat mulut saudara ucapkan, maka itu dipertanggungjawabkan di hadapan. Dengan mulutmu engkau diberkati, dengan mulutmu juga engkau akan dikutuk. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah saudara mau diberkati oleh Tuhan, jadilah mulut yang diberkati.
jadilah orang yang suka memberkati, yang baik, bukan melakukan sesuatu yang jahat. Apalagi kita menjustis seseorang, kita tidak punya hak. Yang punya hak itu adalah Tuhan. Hak prerogatifnya Tuhan. Orang bisa dihukum, bisa dihakimi. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Bukan hak kita, bukan hak saudara, tapi itu prerogatifnya Tuhan sendiri. Saudara punya dikasih. Bahkan orang itu jatuh, bahkan itu orang tidak jatuh, itu haknya Tuhan, bukan kita menghakimi, bukan kita menuduh. Sebab orang yang suka menuduh, suka melakukan sesuatu berbeda. Siapa? Bapak seorang penuduh itu setan, itu iblis. Bapak pendusta itu iblis, itu bapak yang pendusta. Orang yang suka menuduh, ya, orang yang suka menuduh itu siapa? Yaitu iblis, setan. Menuduh bisa menuduh hati saudara, bisa membawa hati saudara jatuh karena tuduhan iblis. Tetapi kalau saudara berpegang teguh akan perkataan firman yang telah menjadi manusia, yang diam di antara kita, yang menjembatani dalam kehidupan saudara dan saya untuk kembali kepada Sang Bapa Pencipta langit dan bumi, Sang Bapa yang Sang Sumber yang telah memberikan kasih karunia. Saudara yang dikasih Tuhan, maka kita akan dapat mengucapkan syukur. Itu lebih baik daripada kita mengucapkan kata sia-sia. Memberkati itu lebih baik daripada kita meminta. Memberi lebih baik daripada kita meminta. Saudara yang dikasihi, itulah sebabnya berikanlah kemuliaan untuk Tuhan di dalam kehidupan. Kalau Tuhan engkau muliakan, dimuliakanlah juga saudara di dalam kehidupan saudara. Berilah kemuliaan untuk Tuhan, maka engkau akan dimuliakan. Berkatilah Tuhan, maka engkau akan diberkati. Yang kalau kita suka memberkati, itu adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita suka mengutuk atau menjustis seseorang, itu ada bolonisi iblis atau bapak pendusta. Bapak pendusta itu iblis. Tapi Bapa kita yang di surga adalah Bapa yang penuh kasih, yang memberikan kasihnya kepada setiap orang yang percaya kepadanya, dan olehnya kita mendapatkan keselamatan jiwa kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Itu selalu yang baik, selalu baik, selalu memberkati. Saudaraku yang dikasihi, Tuhan Yesus datang untuk memberkati. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan. Tuhan Yesus datang untuk mengasihi saudara. Kenapa saudara dan saya harus perlu dikasihnya? Karena kita ini orang berdosa. Karena kita ini orang yang penuh dengan kesalahan.
dosa dan kesalahan. Kita tidak mampu bisa datang ke hadapannya tanpa berkat kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan Yesus. Maka kita tidak bisa menghampiri akan Dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah saudara, itulah kita yang harus kita pilih. Apa yang harus kita lakukan? Berbuatlah sesuatu, lakukanlah segala sesuatu dengan imanmu. Tanpa saudara melakukan tanpa dengan iman, maka itu saudara berdosa. Iman kepada siapa? Hanya di dalam Yesus. Dia Tuhan yang penuh kuasa. Oleh iman itulah engkau akan diselamatkan. Dengan ucapan perkataanmu, maka engkau itu akan mempertanggungjawabkan hidupmu di hadapan Tuhan. Sebab demikian kata firman Tuhan di dalam Roma 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Kalau saudara di dalam dunia ini tidak berani dan saudara tidak mengakui Yesus, Yesus juga tidak akan mengakuimu pada saat di surga. Tuhan Yesus tidak akan mengakui saudara. Kalau di dalam dunia ini saudara tidak berani dan memperkatakan dengan imanmu kepada seseorang yang belum mengenal akan Tuhan, dan saudara menutupi dirimu kepada orang lain supaya tidak tahu apa imanmu yang engkau kenal di dalam nama Yesus itu, maka Yesus itu juga akan menolak saudara Kalau saudara menolak di dalam dunia, saudara tidak mau bersaksi, saudara tidak mau menyaksikan, dan saudara tidak mengatakan, memperkatakan dalam hidup, dalam imanmu, pengenalanmu, pribadimu, dan mengamalkan imanmu itu kepada dan dunia, supaya dunia tahu bahwa apa yang engkau kenal di dalam namanya engkau saksikan. Tetapi kalau saudara tidak menyembunyikan, sama juga saudara tidak apa? Saudara tidak akan diakuinya di hadapan Tuhan. Kenapa engkau punya iman, engkau sembunyikan, engkau takut kepada dunia? Kalau kamu menolak aku di dunia, aku juga menolak kamu di surga. Saudara biasa, aku tidak akan mengakui kamu di surga. Itu saudara yang dikasih Tuhan. Ketika saudara dapat menyatakan Yesus itu Tuhan, Yesus itu yang berkuasa di bumi dan di surga, Dia hakim yang adil, Dia juga imam, Dia juga raja, Dia segala raja. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagaimana Dia datang ke dalam dunia ini, saudara yang dikasih Tuhan, ingin menyelamatkan, bukan menghakimi. Saudara, kapan penghakiman itu diberikan? Ketika saudara saat ini sedang saudara mendukakan Roh Kudus, itu sudah ada di dalam hukumannya, sudah ada penghakiman. Dia adalah saat itu juga, saat ini juga, saudara. Itu
Itulah sebabnya. Inilah kesempatan bagi kita semua. Bagi semua orang. Bagi semua orang. Tidak terkecuali. Semua bangsa tidak terkecuali. Semua bangsa. Tuhan katakan, jadikanlah semua bangsa ini menjadi muridku. Baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.